saya sebagai kuncen. Ya. Nah, tingkatan kuncen, anggap banyak orang yang ingin jaroh ke rumah. Ya, Tapi kalau makom. sudah mati, siapa yang akan membutuhkan? Walaupun abah nggak benar, tetap kesana kembalinya. Abah benar, tetap kesana. Sama kan? Nah, presiden pun juga sama. Dari zaman kerajaan atau khususnya orang Sunda, ikat itu untuk mengikat. Karena di dalam kepala ini kan ada yang lebih dalam, akal dan pikiran. Jadi bahasa Sundanya rekep deng-deng papak sarua. Yang sangkut pautnya kerajaan zaman dahulu itu, contoh ini Bukit Pasir Manggar. Nah itu Eyang Pakujaya. Terus ke sananya, ke atasnya ke Eyang Prabu Sri Baduga Maharaja yang di atas itu. Jadi yang dikenalnya itu di sebelah bagian barat Tampomas, ya Bukit Pasir Manggar, ada Bukit Batu Tumpeng, yang Guru Brataguna kalau nggak salah, terus Eyang Haji, terus Eyang Jaga Lawang, Jaga Pintu, terus naik lagi ke atas Sangyang Taraje, terus Sangyang Tikoro, terus Sri Baduga Maharaja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Gali Sulaiman. Oke teman-teman, wow, oh ternyata jalannya agak licin. Oke teman-teman, hari ini Kang Gali sedang berada di daerah Sumedang ya. Dan kali ini Kang Gali mendapatkan informasi bahwa ada salah satu saudara kita, kakek kita yang tinggal di area hutan. Beliau itu bisa disebut sebagai kunci, juru kunci di daerah Sumedang ini teman-teman. Nah, seperti apa ceritanya, kehidupannya gitu ya, keseharian beliau, ikutin terus teman-teman bersama saya dari awal sampai akhir. Jangan skip-skip. Dan hari ini Kang Gali di dalam perjalanan yang tidak ada salah satu kendaraan lewat ke sini teman-teman. Ini adalah jalan menuju ke daerah pegunungan apa ya, Gunung Tampomas gitu ya, bisa dibilang Gunung Tampomas ke sebelah sana teman-teman. Dan Kang Gali mendapatkan informasinya bahwa salah satu abah ini berada di area bawah sana teman-teman, di kaki Gunung Tampomas, dengan akses jalannya seperti ini, jalan bebatuan ya teman-teman. Ini hanya bisa dilalui oleh motor trail atau mobil off-road ya. Dan memang nih hutannya pun di sini sedikit agak menyeramkan karena saya dari tadi jalan sendiri ya, perlahan-lahan gitu, karena memang di minggu kemarin saya terjatuh di motor, makanya hari ini jalannya santai lah teman-teman. Dan nih seperti inilah hutannya, masih betul-betul sangat alami ya teman-teman. Tuh, nah ada suara dogi ya. Assalamualaikum, punten. Kayak ada yang ini ngikutin ya dari belakang. Coba nih, tuh nggak merinding juga jalan di sini sendiri. Sebelah mana ya jalannya? Ada suara orang sama ya,
suara ibu-ibu gitu teman-teman, sedang ngobrol. Sebelah mana ya? Punten. Assalamualaikum. Kalau arah suaranya dari sebelah sini, di sini loh. Aslinya. Suara ini teman-teman tekukur ya. Ini ada tiang listrik juga di sini ya, di hutan. Wow, ini ada jalan. Kalau ke sebelah sana hutan Gunung Tampomas. Kalau ke sebelah kanan itu ke tol Cisumdawu. Sebelah kiri Villa Domba Kuring. Berarti ke arah jalan situ ke hutan ya. Mungkin ke sini ya, ke arah sini jalannya nih. Dari tadi saya berjalan ke sini teman-teman, nggak ada salah satu motor yang lewat ya, mobil gitu, bahkan orang pun nggak ada yang lewat ke sini. Ya Allah. Oke teman-teman, dan akhirnya telah sampai di rumahnya yang betul-betul di area hutan tuh teman-teman. Nah, ada orangnya, benar kan? Tuh, kita lewatnya ke sini, mungkin ya. Ada orangnya. Oh, ini kamar mandinya ya. Assalamualaikum. Oh, ada orang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ah, dan. Aduh, Abah. Punten, Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sehat? Aduh, alhamdulillah. Perkenalkan, Mbah. Dari mana? Galih, Mbah. Oh, Dari Bandung. iya. Informasinya kan saya tuh mendapatkan informasi dari temen gitu ya, Mbah. Katanya ada Abah juru kunci yang tinggalnya di kaki Gunung Tampomas. Betul. Ini teh namanya Abah siapa punten? Abah Enceng. Banceng. Oh, itu emaknya ada. Nggak. Mak, lagi ngapain, Mak? Tuh, ayam. Aduh, sehat, Mak. Punten. Alhamdulillah sehat. Oh, lagi mau ngandangin ayam ya. Heeh. Dan ini teh saya teh Abah kan suka bersilaturahmi gitu ya. Bagus. Kepada orang-orang yang tinggalnya di hutan gitulah. Ini mah bisa dibilang hutan gitu ya, Bah. Ya, apalagi zaman 2 tahun ke belakang mah ini masih banyak pepohonan. Karena sekarang banyak orang yang nanam sayuran, jadi ini dibuka, dibersihkan buat tanaman sayuran. Tanaman sayuran. Ya, macam-macam lah, ada yang cabai, timun, segala sayuran aja semua. Dan ini Kalau Abah ini kan nggak dibuka itu karena banyak tanaman jangka panjang, kayak buah-buahan, alpukat, durian, terus kopi. Cuman yang belum berimbun baru ditanam ya buat keseharian aja, kayak cabai lah, kayak ubi, yang gitu aja, yang nggak pakai modal beli bibit gitu. Maaf Abah, ini teh dipotong dulu sebentar, kan saya tuh suka
berbagi juga gitu Abah. Ya. Punten nggak banyak ini buat Abah. Ya, kalau Ya, kasih Ron, punten. moga-moga dia dilimpahkan milik Ya. rezekinya ya, apa yang sudah diberikan Amin. sama Abah, kesehatannya, Amin. dilancarkan usahanya, Ya. dipanjangkan jodohnya, ya. Amin ya. Dan ini teh Abah ada obat juga nih buat Abah di sini. Kalau misalkan Abah kan dari sini mah dari ke apotek jauh, Bah. Ya bukan jauh. Tuh, ini Bah, lumayan Bah, ada paracetamol, Iya. ini ada vitamin. Iya. Ini tuh buat Abah di sinilah persediaan Ya, gitu, terima kasih ya. obat-obatan. Apapun yang diberikan sama Abah, yang mana yang disebutkan obat, Ya. manakala Abah lagi nggak sehat, Ya. moga-moga bisa sembuh sama obat ini, gitu kan ya. Ya, Abah terima ya. Punten ya Bah ya, aduh saya teh. Nggak apa-apa. Kaget tadi itu siapa dari mana, makanya tadi mau ke siapa gitu tanya gitu, soalnya kan tadi mobil kan perlahan ke sana gitu. Penasaran Abah saya tuh, istilahnya kan Abah itu juru kunci di sini katanya sudah lama, hampir 20 tahun. 20 tahun, menginjak ke 21. 21 tahun. Pertama itu dulunya kan di sana. Oh, Di sebelah sana. Itu di Bukit Siraci Muncang. Tahun 2004 bulan 11 tanggal 19 hari Sabtu. Kurang lebih lah jam 2. Nah, pindah ke sini itu tahun 2019. Karena ini kan ada lahan bisa dikelola ya, tanaman yang di bawah lah, karena di sana itu sudah penuh sama buah-buahan. Jadi kalau nanam umbi-umbian atau sayuran kan nggak bisa kalau di sana. Karena udah rimbun sama belasan tahun lah kayu itunya apa namanya buah-buahannya. Jadi pindah ke sini ya begini aja, ya sudah terbiasa lagi gitu. Karena ya baru saat sekarang aja anak kan yang 2 di sini sudah tidak pada sekolah, sudah pada keluarga. Jadi ada waktu kesempatan tidak begitu repot untuk anggap maksudnya mondar-mandir ke sekolah. Jadi Abah gitu. punya anak sekarang udah besar, punya anaknya 2 Abah teh seluruhnya. Wah, ada yang di Jambi, ada yang di kampung, ada yang di Jakarta. Udah pada semua. menikah, berkeluarga. Iya, udah pada keluarga. Jadi semua. sekarang mah tinggal berdua di sini. Berdua aja, paling sewaktu-waktu kalau ada tamu. Yang barusan datang itu dari Jambi, ya minta saran pendapat atau konsultasi lah. Barusan datang dari Jambi. Itu yang dari Depok itu yang ngebantu-bantu Abah kerja udah 4 hari dari Depok Bogor. Kasihan kan ya, daripada nganggur lah bantu-bantu. Manakala nanti sudah beres 1 mobil buat kayu bakar, nanti dibagi-bagi rezekinya lah. Gitu. Ya kalau makan bareng-bareng aja di sini. Tuh, kasihan kan. Alhamdulillah luar biasa ya Abah ini, istilahnya orang yang jauh pun bisa ikut. Bukan mungkin lagi satu kewajiban namanya sesama umat. Ya betul. Manakala walaupun Abah belum bisa memberikan secara finansial, ya Abah bisa memberikan saran pendapat yang mana ya sepakat lah. Itu yang masih bisa bekerja silakan bekerja, mau di tempat Abah lah, di tempat orang lain silakan, daripada istilahnya jauh-jauh datang ke sini cuma duduk manis kan. Tetap namanya orang itu manakala perut lapar kan harus ada yang dimasukkan ke perut. Maka yang dimasukkan itu kan bukan hanya makanan yang gratis aja, harus ada yang dibeli. Ya akhirnya sama Abah ya jangankan sama keluarga, sama orang lain juga tetap diarahkan. Ya minimalnya lah ada pemasukan untuk sehari-hari. Dari Jambi gitu. Nah itu barusan datang itu mah ada untuk ya pertamanya silaturahmi, keduanya ada pembicaraan yang di luar silaturahmi. Dari segi ya unsur lahiriah lah atau kebutuhan sehari-hari. Jadi minta saran pendapat harusnya bagaimana dari segi ya usaha secara lahiriah atau dari segi batiniahnya. Alhamdulillah ya sepatah kata 2 patah kata Abah sampaikan atas dasar ilmu Abah, pengalaman Abah gitu kan, ilmu dari segi pengalaman dan perjalanan.
Manakala orang yang sudah datang ke sini diberikan, nah contohnya ya kayak gitu, Iya. menjalankannya begini, nah gitu. Itu manakala dia sudah mengerti, baru dia pamit pulang Berarti untuk Abah itu menjalankan aktivitas. selain juru kunci itu istilahnya sebagai jembatan orang-orang istilahnya apa pengalaman mungkin ya, pengalaman Bisa pengalaman juga Abah gitu. dari segi pengalaman, ya dari segi pengalaman untuk kepegawaian, Iya. kepengurusan, dari teknik manajemen, mau di industri lah, Iya. di mekanik lah, Iya. ya dari segi pengairan atau perkebunan, peternakan, apapun sedikit ada ilmu yang sudah dijalankan sama Abah atau sepengetahuan Abah, ya daripada nggak diberikan kan buat apa, rugi lah menurut Abah. Jangan sampai pengetahuan Abah atau ilmu Abah ke bawah mati. Jadi diberikan aja. Mana kalau ada orang yang butuh, caranya begini gitu. Ya kan orang petani sawit yang dari Jambi. Tapi saya lihat ini Abah teh betul-betul dari cara berpakaiannya gitu ya, pakai ikatnya ini betul-betul kesundaan banget, dan memang betul-betul terlihat istilahnya orang yang ilmunya tinggi lah gitu. Oh enggak, Abah mah tidak merasa punya ilmu tinggi, cuman Abah itu ya punya ilmu pengalaman atas dasar mungkin ya. pengalaman. Kalau disebut tinggi mah ada yang lebih tinggi dan maha tinggi. Ya betul. Nah, itu kalau soal ikat ya itu sebagai simbol siloka, dan cerita itu panjang kalau dibahas. Karena itu simbolnya dari zaman kerajaan atau khususnya orang Sunda. Ikat itu untuk mengikat. Karena di dalam kepala ini kan ada yang lebih dalam, akal dan pikiran. Pikiran kita yang bagus dan yang tidak bagus. Nah itu simbolnya harus bisa diikat. Nah itu bukan hanya dandanan ciri orang Sunda sebetulnya. Cuman orang Sunda itu sudah bisa menyimpulkan atas dasar bahasa silip, simbol, siloka, dan cerita. Nah ini simbol ikat kepala itu, di kepala itu kan sudah diberikan otak itu untuk berpikir gitu. Sedangkan pikiran itu ada pikiran baik, ada pikiran tidak baik. Ya minimalnya yang tidak baiknya itu jangan sampai dilaksanakan atau dibicarakan melalui ya tangan, kaki, dibicarakannya melalui mulut. Ya minimalnya ya harus bisa disesuaikan dengan ikat. Bukan dalam arti Abah ya mengikat kepala Abah sempurna, mengikat akal dan pikiran, tidak. Karena manusia kan sudah hukum mutlak antara baik dengan tidak baik. Itu sudah ditentukan dari sana, ada yang baiknya, ada yang tidak baiknya. Kan gitu, ada yang dari bodoh, Sunda ada yang mah pinternya. makna ikat itu dalam ya Bah? Ya dalam, kalau dibahas itu membahas dari ikat kepala itu menurut Abah tidak akan selesai 1 bulan atau 1 tahun. Itu panjang gitu. Itu simbol ikat itu kalau untuk dibahas sepenuhnya itu nggak akan bisa selesai bulanan. Sebetulnya itu cuma sekedar secara singkat, sudah jelas-jelas sudah dimutlakan. Dalam kepala itu ada akal dan pikiran. Jadi ya moga-moga simbolnya diikat itu bisa mengikat yang tidak baiknya. Gitu. Karena manusia itu kan ya komplit. Dikatakan sempurna itu dari sosok tubuhnya, dari luarnya dan dalamnya. Walaupun ya sama hewan punya kepala, punya otak, cuman tidak dikasih pikir. Kalau manusia ya ditambah dengan pikirnya. Cuman pikirnya itu, otaknya itu kan bisa berpikir, jangan punya pikiran yang hal yang lain-lain. Itu jangan sampai lah. Jadi disimbolkan dari ikat itu. Gitu. Kalau secara dikaji secara dalamnya itu dari segi ikat kepala. Gitu. Berarti Abah mah sambil tinggal di sini itu sambil melestarikan kebudayaan Sunda juga ya. Nah belajar karena dikasih ilmu atau titip waris itu bukan dari harta benda, dari simbol atau cerita dari orang tua. Dari asal usul menceritakan dari segi budaya, dari segi bahasa, tingkah laku, dari soal
cara duduk aja, terus cara jalan, cara berbicara, cara berpikir, cara melihat, bahkan dari orok juga sudah diberikan simbol, digebrak kata bahasa Sunda mah. Betul. Jadi manakala ada orang yang ya, arogan lah, kayak abah lah, orang campur adul gitu. Jadi ada bahasa yang mengatakan begini, dasar maneh mah tidak digebrak gitu. Jadi kamu mah tidak digebrak. Digebrak itu kan seolah-olah diberi peringatan atau kata bahasa Arab mah ditalkin. Gitu. Jadi punya bibir jangan asal ngucap, punya mata asal jangan salah melihat, punya hidung, semua itu komplit dari pertama lahir. Sama paraji kata bahasa Sunda mah, itu dukun khusus untuk ngurus orok. Nah itu simbol-simbol itu dari pertama lahir juga orang Sunda itu sudah dijelaskan. Cuman kalau sekarang sudah punah, tidak dijelaskan, tidak diterapkan. Itu kalau abah ya sedikitnya alhamdulillah mempelajari dan menjalani cara menerapkan, karena memang secara pribadi abah tidak mengalami pesantren, pesantren gitu. Tapi ya isinya ya alhamdulillah gitu dipelajari bagaimana. Ya memang abah bukannya ya pintar atau sakti atau ngerti, yang mempelajari itu. Jadi jangan sampai terlalu banyak lah yang salahnya gitu. Walaupun yang aku lah abah bukan orang baik-baik, cuman jangan terlalu lah tidak baiknya gitu. Berarti orang-orang Sunda mah betul-betul mencermati, istilahnya mah mencermati, terus menghayati alam ya Bang. Iya kan dari rajanya juga yang dikenal Raja Pajajaran sebetulnya itu kan dari segi penilaian ajaran Islam. Jadi Allah tidak akan memandang kepada semua yang diciptakannya. Jadi bahasa Pajajaran itu menyamaratakan. Jadi bahasa Sundanya rekep dengdeng papak sarua. Jadi sama di hadapan beliau. Dengdeng papak sarua ya. Nah itu rekep dengdeng papak sarua. Walaupun saya sebagai kuncen. Nah tingkatan kuncen, anggap banyak orang yang ingin jaroh ke karomah. Tapi kalau sudah mati siapa yang akan membutuhkan? Walaupun abah nggak benar, tetap kesana kembalinya. Abah benar tetap kesana, sama kan? Nah presiden pun juga sama, gitu. Cuman ada beda dari tahtanya, dari ceritanya, dari pendidikan. Cuman bedanya itu aja, dari penilaian sesama. Tapi di hadapan Sang Pencipta tetap tidak dibedakan, disama. Cuman di sana disediakan. Itu manakala ada yang dijemput, dipapag gitu. Kata bahasa Sunda itu di sana itu ke sana itu dipapag, dari hasil di sini. Ada yang dipepeg. Nah, dari hasil di sini juga dipepeg itu dipukul. Bukan dalam arti malaikat ngejemput atau mukul, bukan. Di atas dasar di sini. Tetap aja di sana semua rata. Cuman di sana ada bedanya, itu dibedakan tempatnya. Ya dari mana bedanya itu? Dia dari sini. Nah, bahkan menurut abah ditelaah sebelum ajaran agama Islam datang di Tatar Sunda, nah orang Sunda sudah punya peribahasa itu, nyambungnya ke sana. Gitu. Sama isinya, cuman beda ucapannya. Karena orang Sunda ya bahasanya Sunda, itu orang Arab bahasanya Arab, tapi tetap isinya itu juga sama aja ya. Sama aja isinya gitu, cuman beda bahasanya aja. Isinya sih sama gitu. Dan ini teh apa, menurut cerita katanya ini dahulunya itu hutan ini tuh ada apa sangkut pautnya sama kerajaan-kerajaan zaman dahulu Pak. Ya yang sangkut pautnya kerajaan zaman dahulu itu contoh ini Bukit Pasir Manggar. Nah itu Eyang Pakujaya. Terus ke sananya ke atasnya ke Eyang Prabu Sribaduga Maharaja yang di atas itu. Patilasan, disebut Patilasan itu ya tempat peristirahatan atau tempat ya entah meeting atau sharing lah kalau zaman sekarang itu.
gitu. Jadi yang dikenalnya itu di sebelah bagian barat Tampomas, ya Bukit Pasir Manggar, ada Bukit Batu Tumpeng, yang Guru Brataguna kalau nggak salah, terus yang Haji, terus yang Jaga Lawang, Jaga Pintu, terus naik lagi ke atas yang Taraje, terus yang Tikoro, terus Sri Baduga Maharaja. Bahkan cerita sejarah Tampomas meletus juga. Dulu ibu almarhum dulunya bukan Tampomas, sebelum ada kerajaan Sumedang itu, sebelum meletus, sebutnya Gunung Gede. Oh, jadi ini tuh Gunung Gede dulu. Gunung Gede. Tampomas tuh. Jadi tampo itu kan tameng atau alat untuk senjata zaman perang. Iya. Nah, jadi karena zaman dulu kan belum ada besi, nah jadi pekakas perangnya itu disebutnya dibuatnya dari emas. Jadi nah tampo itu kan tamengnya dari emas, jadi disebutnya dikatakan tumba aja. Itu pakai logam emas, entah keris entah apa, jadi disebutnya jadi tampo emas. Nah, akhirnya cerita singkat, setelah meletus, setelah ditumbak pakai itu langsung reda. Luar biasa Abah, ini kan berarti panjang Abah ini gitu. Tinggal di sini itu penuh sejarah, penuh makna gitu ya, melestarikan kebudayaan Sunda. Luar biasa Abah. Abah itu bisa menjadikan inspirasi bagi orang-orang di sana gitu Bang. Ya, semoga aja dengan cerita Abah bisa bermanfaat untuk hal layak lah gitu ya, Bang. jadi melestarikan alam ya, contoh kayak kebun sebelum dibabat sudah dari awal kan sudah ditata rapi kayak kayu, di batasnya tanamin kayu, buah-buahan ukuran 8 meteran, tanaman keras. Jadi yang kosongnya baru ditanami, jadi tidak dibabat semua. Tetap alam kan itu harus diabadikan, itu harus dijaga, jangan sampai ditebang habis. Soalnya ya namanya orang sudah kena musibah alam nggak akan ada yang bisa mengantisipasi gitu kan. Jadi jangan sampai mengalahkan alam, justru alam istilahnya harus menyatu dengan kita. Soalnya kita kan asal-usul dari saripati alam, entah dari airnya, entah buah-buahannya, tetap kan dari saripati. Manusia zaman sekarang itu tetap dari alam. Makanya kalau orang lupa alamnya ya pasti lupa segalanya gitu. Jadi alam itu tetap harus diabadikan. Jadi jangan sampai ya istilahnya dimusnahkan lah. Karena ada bahasa kalau tidak diabadikan ya tunggu aja lah. Misalnya ajab dari alam, entah longsor entah apa kan, gitu aja. Betul. Makanya ya alhamdulillah ya, walaupun secara pintas mah ngapain nanam biji alpukat, kapan dimakan ya, yang makan mentah monyet entah apa silakan gitu. Walaupun abah usia udah tua, tapi kan nggak lama-lama hitungan abah nanam anak dari kecil ya sekarang sudah alpukat juga sudah berbuah kan, ya nggak terasa lah ukuran 3 tahun 4 tahun, manakala kita dengan keadaan sehat gitu aja. Tapi nggak berpikir wah ngapain nanam misalnya, apalagi dari biji, walaupun banyak yang instan, maksudnya instan itu begitu tanam keluar bunga langsung berbuah, tapi kan itu lain cerita. Itu kan harus ada duit gitu. Kan ya diusahakan ya intinya untuk memperkuat atau memperkaya alam lah itu, walaupun dari biji juga itu. Pokoknya mah ini mah itu selalu dipelajari. Kalau gitu kita ini tidak cepat-cepat mau pulang gitu Abah, ini seru banget pembicaraannya gitu. Wah, yang ada aja apapun yang Abah bicarakan, moga-moga ada hikmahnya. Nah, terus ada salahnya wajar, namanya Abah kan hitungannya satu udah tua, terus tidak punya pendidikan tinggi gitu kan ya. Jadi pengetahuan itu dari hasil perjalanan Abah kan, cuman itu aja Abah mah. Jadi moga-moga ya ada maaf juga dari sampean, manakala ada ucapan yang salah, jelas-jelas Abah kan namanya manusia suka ada hilaf dan salahnya gitu. Yang benarnya ya bukan dari pribadi Abah, jelas-jelas itu aturan dari Sang
pencipta Abah. Nah, itu Baik aja. Abah, terima kasih juga ini Ya, sudah sama-sama. mengizinkan Gali bersilaturahmi di Abah di sini, Ya. meskipun hanya sebentar ini. Ya, nggak apa-apa. Punten, saya juga kan harus pulang ke Bandung langsung. Ya, Abah mungkin hati-hati saya di mau izin perjalanan pamit. ya. Doa dari Abah utamakan keselamatan. Ya, Terus salam sama keluarga. Amin, Abah. Moga-moga sehat, amin, selamat. amin, Apapun yang diinginkan tujuan moga-moga dilimpahkan, diijabah secepatnya. amin. Itu ya. Terutama juga Abah di sini sehat sama Amin, emaknya di amin. sini. Ya, amin. Baik Abah tuh kalau gitu mah saya nggak akan lama-lama, Ya. mau izin pamit. Abah punten. Ya, terima Mangga, kasih ya Abah, apapun hatur yang sudah nuhun diberikan emak. ya. Mohon. Dasar ada niat silaturahmi. Mohon Moga-moga Abah, mohon. ijabah dan berkahnya dilimpahkan ya. Ya Sama amin yang Abah. Maha Kuasa cepatnya. Senang Oke. gitu punya saudara lagi. Ya Mak. Abah juga nggak Kaget. ingat ke siapa, cuman suka ada tanda Iya. manakala ada hewan yang kayak gitu nempel atau keliling di depan mata Abah, ada Tadi tamu. Itu tidak lama, nggak nyampe 1 jam. Hewan apa itu teh Abah teh? nggak tahu. Jadi ada aja nempel di tangan itu, Oh gitu. kupu-kupu jenis Nggak itu. tahu. Oh. Ada kupu-kupu jenis itu. Heeh. Jadi Satu. dia itu Heeh. walau pada biasanya suka di sini. Iya. Cuman Abah lagi di kebun, loh kok ada tamu. Heeh. Nah, pas itu datang yang dari Iya. Jambi, Iya. dari sini ke sana itu kurang lebih 15 menit. 15 Nah, 15 menit itu pas tamu datang ke sini, Heeh. kupu-kupu itu udah nempel di tangan. Itu sudah itu bukan sugesti, itu Ya. pasti. Pasti ya. Banyak pastinya itu. Soalnya manakala kupu-kupu itu, Heeh. misalnya itu kupu-kupu langka, Oh langka ya. ya, itu sangat jarang. Oke, Itu oke. kalau orang melihat itu tidak menganggap kupu-kupu, dianggapnya itu daun kering. Oh. Oh gitu ya. Daun kering itu. Main nggak? Yang Cuman memang kelihatan- kalau ada tamu tunggu aja, Kupu-kupu. gitu aja udah. Bisanya Kalau ada disebut tamu, kupu-kupu memang ya iya, udah. Iya. karena jenis kupu-kupu, karena hidup. Heeh. Cuma kalau dia tidak terbang, kalau dia atau geletak di bawah itu Ya. pasti dikiranya itu daun kering. Oh. Cuman, nah itu tidak jauh. Yakin itu yang dari Jambi udah di sini, Heeh. kupu-kupu itu nempel, si Ambu ke sana. Oh. Nah, bahkan pas ngeliat udah tamu. Sangka Nah, ibu juga ya. teriak-teriak, Ya. Pak ada tamu, ada tamu. Nah, begitu apa kan pakai motor lebih Ya. cepat. Heeh. Cuman itu durasinya itu kurang lebih setengah jam. Oh. Ambu ke sana jalan, balik Ya. lagi ke sini, Abah pakai motor, ternyata udah ada 2 orang. Itu sama yang ngantar tadi. Nah, terus disambung lagi waktu tadi lewat. Iya. Nah, itu entah dimanapun juga, Abah juga kaget. Iya. Kalau di sini mah wajar. Heeh. Karena apa yang disebut wajar itu? Karena hewan itu adanya itu di sini. Mutar-mutar, oh pasti ada tamu. Cuma tadi kok aneh. Iya. Nyamperin ke sini, nempel Iya. di tangan. Heeh. Kalau jauh. Oh gitu. Ya dari sini ke sana itu kan jauh. Nggak mungkin yang biasa ke sini lari ke sana gitu ya. Cuma itu mah bukan sugesti, itu mah pasti. Manakala itu apalagi nempel, terbang di hadapan Abah. Ya. Ada tamu. Itu nggak bisa dibohongin. Nggak ada yang ngasih tahu gitu atas Kadang-kadang- kemuliaan Allah atau kadang-kadang- kebesaran atau ke Ambut, keajaiban Allah gitu. Entar ada tamu, Ya. tunggu aja gitu. Oh gitu. Soalnya Iya. itu udah itu. Oh. Kalau Makanya itu udah saya kaget, nampak, istrinya juga udah kaget. terbang, cuman tadi Ngomong yang jadi kagetnya itu Abah gitu. kupu-kupu itu Kadang-kadang suka di gitu. sini. Iya. Terbangnya di sini muter-muter. Iya. Wah, ada tamu. Iya. Nah, tadi mah di sana lagi di kebun. Oh, nempel di tangan. Baik atuh Abah Abah. lagi nempel gitu. Oh, Ada ini teh tamu. punten Ya. sekali lagi Ya. emak atau nuhun Abah gitu. Ya, Udah kami bisa tadi. diterima gitu, saya bersilaturahmi datang ke sini juga. Udah Ya, kalau ke- alhamdulillah lah atur nuhun gitu. Ya, hati-hati we nya doa hati Abah mah. Moga-moga ya Apa-apa selamat di sini perjalanan. Ya. Utamakan di perjalanan ya. Utamakan keselamatan di perjalanan. Salam ke keluarga sehat Ya. ya Abah gitunya. Heeh. Aturkeun nuhun pisan naon anu teh dipasikeun ka Abah. Ya. Moga manfaat masalah tur Mohon barokah. amin amin. Milik rezekina nya sing enggal nambah, Mohon. dipanjangkeun jodona, Amin. intinya disolehkeun istrina, Amin. taat ka caroge nya ka urang ka gali. Iya, mohon. Atur nuhun Abah mangga. Mohon. Mohon atuh. Ngomong Mangga mutiasa assalamualaikum, berdoa Bah. unggul.
Mohon. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya di cerita petualangan kali ini, karena waktunya ini sudah mau maghrib dan saya juga harus pulang ke Bandung. Seperti inilah kisah kehidupan saudara-saudara kita yang tinggalnya di area hutan seperti ini teman-teman. Saya Galih, saya ucapkan selamat jumpa lagi di petualangan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.